Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang lanjutan podcast saya sebelumnya terkait dengan bagaimana cara kita mengadukan anggota Polri yang kita duga melakukan tindakan melanggar kode etik. Jadi sebelum kalian melaporkan anggota Polri itu, kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan pengaduan tersebut. Seperti contohnya dokumen pendukung yang mendukung dalil aduan saudara itu apa. Seperti contohnya yang saya alami adalah ada suatu laporan polisi. Saya sebagai pelapor, sebagai prinsipal dari pelapor, ada di pihak lain, katakanlah pihak B ya. Saya yang A, mereka yang B adalah terlapor atas dugaan pemalsuan dokumen. Laporan saya diterima dan diproses. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya dan yang saya laporkan itu, jadi saya dan si B sepakat untuk tidak melanjutkan laporan saya. Artinya kami sepakat untuk berdamai. Dengan berdamai itu kami membuat surat perjanjian. Artinya saya sebagai pelapor kerugian yang timbul pada diri saya sudah merasa tidak dirugikan lagi. Kemudian pihak terlapor juga sepakat untuk mencabut laporan. Kemudian saya tindak lanjuti dengan saya mencabut laporan di kepolisian, tetapi kepolisian tidak malah mencabut laporan polisi saya atau dilakukan penghentian penyidikan. Padahal ada peraturan Kapolri tentang restoratif justice yang mana apabila pelapor itu merasa kerugiannya sudah bisa dikembalikan ke keadaan semula atau sudah merasa tidak dirugikan lagi atau sudah merasa tidak menjadi korban lagi, kepolisian dapat melakukan SP3 terhadap perkara tersebut. Tetapi pada pengalaman saya yang terjadi malah terlapor ini tetap diperiksa. Penyidik tetap menghadirkan saksi-saksi dan ahli. Ahli belum sih, mohon maaf saya koreksi. Kemudian atas tindakan penyidik tersebut, kami antara pelapor dan terlapor tidak terima. Padahal jelas-jelas kami sudah berdamai. Saya sebagai prinsipal sudah tidak dirugikan lagi. Kenapa tindakan pidana ini, dugaan pidana ini tetap diproses? Itu yang membuat kami janggal. Untuk itulah hari ini kami ajukan pengaduan kami kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Saya ulangi. Saya ajukan pengaduan kami kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang kami tujukan ke kepala divisinya ya. Nah, pada saat saya datang
di sana ini perkara di Mabes ya teman-teman. Yang harus kami lakukan yaitu mengisi surat atau membuat surat tentang pengaduan masyarakat. Jadi kita tidak bisa sembarangan membuat surat, habis itu kita masukkan ke bagian divisi propam, gitu nggak bisa. Mereka sudah ada belangkonya. Jadi yang paling penting ini teman-teman. Jadi kalian boleh membuat resume, tapi kalian harus koordinasi dengan propam dulu yang ada di lokasi sana. Entah di Mabes atau di kepolisian daerah atau di Polres kota seperti itu. Nah, saat saya datang ke Mabes tadi, saya diberikan format pengaduannya yang berisi surat yang ditujukan kepada Kepala Divisi Profesi dan Keamanan atau Kadif Propam. Nah, yang menjadi poin penekanannya yaitu yang pertama, yang ini yang perlu dicatat ya teman-teman. Yang pertama tadi, yang sebelumnya tadi, kalian membuat surat dengan ditujukan kepada Kepala Divisi Propam. Kemudian poin yang pertama langsung ini teman-teman, pengaduan atas dugaan titik-titik yang dilakukan oleh dan seterusnya. Jadi pengaduan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh, contohnya siapa nama orangnya, contohnya Ibda siapa gitu, yang sedang melakukan penyidikan. Jadi penekanannya kalian harus tahu objeknya apa, yaitu yang saya contohkan yaitu pengaduan atas dugaan pelanggaran etik. Kemudian yang dilakukan oleh, kalian juga harus tahu siapa yang Anda laporkan dan nomor induk pokoknya berapa. Kalian harus catat itu ya teman-teman. Kemudian di poin kedua, kalian diminta untuk mengisi identitas diri pelapor atau pengadu, lengkap dengan mencantumkan nama, alamat, tempat tinggal sekarang, dan fotokopi KTP. Yang perlu Anda isi adalah nama, pekerjaan, alamat, nomor handphone. Oke, yang ketiga yaitu kalian harus menceritakan permasalahannya dengan cara kalian menuliskan kronologi singkatnya ya teman-teman. Yang keempat, seperti yang saya katakan tadi yaitu identitas pihak yang dilaporkan. Di sini ketentuannya yaitu diharapkan dapat menyebutkan nama, pangkat, dan kesatuan. Apabila identitas terbatas cukup menyebutkan di mana terlapor berdinas, di Polsek, Polres, atau Polda mana. Artinya kalian harus tahu siapa nama yang Anda laporkan, nomor induk pokok, kalau bisa terus lokasi divisi dia bekerja. Kemudian kalian juga akan diminta mengisi tentang harapan pengadu atas pengaduannya. Kalau saran saya sih, hal ini diisi dengan harapan pengadu atas pengaduannya, yaitu pengaduan dapat diterima. Seperti itu teman-teman, dibolak-balik saja. Kemudian selanjutnya di belangko ini ditulis surat penutup suratnya, yaitu kata-katanya seperti ini teman-teman. Demikian pengaduan ini saya buat. Besar harapan saya agar Div Propam Polri dapat mempermudah penyelesaian persoalan ini hingga tuntas. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Kemudian ditulis Jakarta. Contohnya ini 28 Januari 2022
hormat saya, dikasih materai dulu, kemudian nama pelapor siapa. Terima kasih. Oh ya teman-teman, di pengaduan ini kalian wajib melampirkan alat bukti atau dokumen pendukung ya. Apa saja itu? Bisa terdiri dari foto, video, rekaman suara, berkas, dan lain-lain. Saya akan cantumkan nomor telepon juga apabila teman-teman ingin bertanya. Jadi nomor teleponnya saya munculkan di gambar ya teman-teman. Terima kasih.